Ibu-ibu yang jawab salam saya doain jadi manusia-manusia yang tawadu. Tawadu singkatan tahu warna duit. Makanya lakinya naruh duit di mana aja dia tahu kayak tuyul. Bapak-bapak yang jawab salam saya doain jadi orang-orang yang istiqomah. Istiqomah singkatan istrinya 3 dikontrakin rumah. Yang kagak jawab saya sumpahin mules 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil mutlaq. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi alal idlaq Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim al-faizina bil maqamil asbaq. Asbaq dan amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya ini halo itu loh. Yang kita muliakan segenap para kiai, para asatidz wal asatizat, ketua majlis taklim, ketua musholah, ketua masjid beserta jamaahnya, aba wal ummahat, ikhwan wal akhwat, jamaah masjid Jami' Al-Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, keridhaan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Al-Hidayah Bapak Ustadz Sibli Sibli Karim, yang mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, sehingga lebih banyak lagi kontribusi yang beliau berikan buat kita semua. Akhi billah Kiai Haji Muhammad Auza'i Mahfuz MA MSI, singkatannya MSI, masih 1 istri. Mudah-mudahan beliau panjang umur, nambah ilmunya, nambah berkahnya, nambah manfaat buat umat, nambah luas dakwanya, nambah bininya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah sekalian, alhamdulillah acara maulid di Masjid Jami' Al-Hidayah sungguh sangat syiar sekali. Dihadiri para tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, RW, lurah, semuanya ada. Ibu-ibu pada kompak, walaupun kayaknya kebanyakan janda yang datang ya. Sebelah kiri saya janda masuk kategori janda yang namanya jambu batuk, janda bawa anak 1.
Yang tengah-tengah jambu biji, janda pengen banget umroh haji. Yang belakangan janda namanya jambu kelutuk, janda kalau ngaji bawaan ngantuk. Asal jangan jambu air aja dah. Jambu air janda udah bener-bener. Tapi biar kata janda, jandanya janda fisabilillah. Janda punya anak, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan acara kita anak-anak muda alhamdulillah kompak, pakai baju hijau-hijau ya. Tadi juga di sono panitia masjid yang acara sebelumnya bajunya hijau juga. Besok-besok beli warna baju yang kagak yang punya warna kuning kunyit busuk. Apa bocah-bocah halus banyak buat berisik buat kayak tikus laki. Mudah-mudahan siar agama di kampung ini, perayaan maulid, sholat jamaah, pengajian-pengajian mingguan bulanan, siar sebagai wujud bukti bahwa kita semua dalam hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sejatinya orang yang paling gampang diajak ibadah, orang yang paling mudah ngerjain amal soleh adalah orang yang dapat hidayah dan taufik dari Allah. Betul? Biar kata masjid musola, majlis taklim depan biji matanya. Kalau kagak dapat hidayah ke masjid kagak mau. Kalau kagak dapat hidayah berat banget diundang haji kagak datang, disamper kagak mau, kagak dapat hidayah. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri mengatakan dalam qasidah Hamziyah, wa idza halatil hidayatu qalban nashitat lil ibadatil a'dha'u wa idza sakharal ilahu unasan lisa'idin ba'in nahum su'adau wa idza halatil hidayatu qalban. Ketika hidayah dari Allah sudah terpatri dalam diri seseorang, nasyitat lil ibadatil a'dha'u, maka seluruh anggota badannya akan bergairah mengerjakan ibadah. Insya Allah. Orang kalau dapat hidayah ngaji gak pakai disamper, sholat jamaah kagak pakai disuruh, alhamdulillah. Biar kata rumahnya jauh, kalau dapat hidayah rintangan apapun kagak jadi hambatan, dia datang ngaji, dia datang sholat jamaah ke masjid. Rumahnya jauh, jalanannya jelek, batu kali belungkaan, udah lewat situ pakai 7 kali mules. Udah geledeknya gede buat pelagar-pelagar kayak organ tunggal. Itu geledek lebak-lebuk kayak ikan gabus segini dengan ada di jalan. Ya enggak? Ya Allah, jalanannya jelek banget, gelap, lewatin kuburan orang mati beranak, kuntilanak mas ngayam beli pantek. Tapi semuanya itu bukan halangan. Kenapa? Orang kalau dapat hidayah jarak biar kata jauh enggak, bukan masalah itu. Tapi orang kagak dapat hidayah susah banget. Diajak ke masjid, ke musola, deket banget rumahnya, diludahin, kagak nyampe ditapel lewat. Diajak ke masjid kagak mau. Ibu-ibu kalau dapat hidayah rajin pengajian kagak pakai diundang. Orang kalau rajin, orang kalau dapat hidayah semangat sama ibadah, kagak pakai diundang, kagak pakai disamper, dia dengar sholawatan dari jauh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Ibu-ibu mendapat hidayah kumpul geriak, udah kayak bebek mau dimakan. Dapat hidayah. Orang kalau dapat hidayah gitu. Ibu-ibu yang kagak dapat hidayah, disamper kagak mau, dengar sholawatan dari rumah jawabin, saya minta maaf enggak ngaji karena lagi nyuci.
nyuci pakaian suami, tadi malam nangkring 3 kali, tadi malam nangkring 3 kali, ntar malam pengen nangkring lagi. Habis lagi berjangkaran, kagak dapat hidayah, alasannya ada aja. Bapak-bapak, apalagi yang paling susah bapak-bapak di mana-mana, kagak di kampung saya, di sini sama. Emang apa-apa kan ibu-ibu yang dekat banget, yang rajin banget. Kondangan yang paling banyak ibu-ibu. Acara kelurahan yang paling rajin ibu-ibu. Yasinan keliling yang paling rame ibu-ibu. Pengajian keliling yang paling banyak ibu-ibu. Yang nyolong duit lagi. Kalau pengajian yang susah anak muda sama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu gampang, anak muda sama bapak-bapak kalau diajak ngaji alasannya ada aja. Padahal di rumah udah nyampe rumah dari 4:30. Udah mandi, sholat asar, di rumah udah pakai kain, baju pokok, songkok hitam mandor, pakai lurah bujung. Disamper ngaji kagak mau. Ya kan? Dengar sholawatan, dia nyautin dari rumah. Tadinya saya mau berangkat, tiba-tiba penyakit kumat. Penyakitnya asam urat sama bisul yang di pantat. Lejobe itu. Orang kalau kagak dapat hidayah alasannya banyak banget. Anak muda maaf diajak ngaji berat banget, udah kayak kita dorong-dorong kebu, narik kebu dari buntutnya 17 orang dorong, kagak bergerak. Bapak-bapak juga susah banget diajak ngaji, ya enggak? Ini bener-bener Pak nih, rajinnya kita ke masjid, rajinnya kita datang ke taklim, sholat jamaah, riungan-riungan majlis ilmu. Ini benar-benar mutlak ditentuin semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sama pengajian doyan, majlis-majlis begini kita respon kita cepat, itu benar-benar bukti Allah memberikan hidayah kepada kita. Para jemaah sekalian, marilah kita jadikan momentum besar perayaan Maulid yang kita hadiri di berbagai tempat, termasuk di masjid yang kita cintai ini. Yang pertama, marilah kita jadikan introspeksi sejauh mana kita telah mengamalkan akhlak-akhlak luhur Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita lihat bergulirnya masa dan zaman, umat Islam itu sendiri jauh gaya hidupnya dari tuntunan Rasulullah SAW. Apalagi kita lihat Pak, sangat miris sekali generasi-generasi muda zaman sekarang. Kata-katanya udah bukan kata-kata Islami, asal ngomong coy, jius, mi apa, mi oyeng, una itu aja lemak buah. Belum lagi kita lihat Pak, anak-anak muda zaman sekarang banyak yang terjerumus narkoba, banyak yang terjerumus seks bebas. Laki demen melaki pada ngadu anggar, perempuan demen perempuan pada ngadu baskom, lejobe itu. Banyak anak-anak kita laki keluyuran malam-malam, terlibat tawuran massal, keluar malam nemuin jemuran orang kontrakan lepis masih basah diembat, ada ayam biang lagi ngerem di colong. Bayangin ayam biang lagi ngerem di colong, ya enggak? Banyak banget kita lihat anak-anak muda kita perempuan malam-malam keluyuran, naik motor Mio, rambutnya beriak, kayak megaloman ketawa panjang-panjang. Ya Allah, tuh perempuan keluar rumah auratnya pada ngablat. Belum lagi kita lihat anak-anak muda kita dandanannya jauh, apa dandanan Islami, pakai celana panjang pada sobek-sobek,
Mana dengkulnya cibuan mulu bekas koreng. Ya enggak? Rambut pada jegri udah kayak kena getah cekek. Capung ngebuat di situ kalau buat bangun lengket. Ya Allah. Banyak anak-anak lelaki kita salah bergaul, salah milih teman. Mustahil kita punya anak yang soleh dan solehah kalau anak-anak kita nggak bekalin pendidikan agama secara maksimal. Mustahil kita punya anak yang soleh dan solehah kalau kita selaku orang tua kagak menerapkan nilai-nilai agama di rumah kita. Mustahil kita punya anak yang soleh dan solehah kalau dalam pergaulan sehari-hari anak-anak kita kepilihin pergaulan yang positif. Mustahil anak kita doyan sama ibadah kalau tuh anak diempanin sama duit togel. Bagaimana anak yang rajin sholat bapak mana kagak sholat? Ya Allah. Makanya beruntung banget bapak-bapak, ibu-ibu punya anak ditaruh di pondok-pondok pesantren, ditaruh di madrasah, yayasan pendidikan Islam. Karena apa? Anak kita kalau nyantren, kalau sekolahnya MI, sanawiyah, aliyah, alhamdulillah pelajaran agamanya maksimal. Kalau anak kita pelajaran agamanya minim, ini luar biasa bahayanya Pak. Banyak anak bunuh orang tua, banyak anak nabukin muka, buah-buahnya tabukin mulut kayak rebana. Buahnya gue offset. Kenapa? Gara-gara bapak emaknya kagak memberikan pendidikan agama yang baik, dan begitu bergaul di luar rumah kagak dipilihin pergaulan yang positif. Beruntung banget kalau kita taruh anak-anak kita di pondok-pondok pesantren. Seandainya anak kita udah terlanjur di sekolah-sekolah umum SD, SMP, STM, jangan biarkan anak kita enggak ngaji lagi kepada ustadz dan ustazah yang ada di wilayah kita. Bagaimana anaknya menutup aurat, kadang-kadang emaknya pakai pakaian selebur banget. Ya enggak? Umma kalau belanja ke warung pakai kaos yang keteknya kelihatan, bulu ketek pada jepit, udah kayak kain gondok. Mana bekas bedak lagi lengket udah jadi pekodian, lejubi itu. Ya enggak? Nih, kalau kalian kadang-kadang masih banyak. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah Masjid Al Hidayah soleha semua. Tutup aurat, di rumahnya rapi, ya enggak? Jangan-jangan di rumah pakai mukena mulu kali ya? Ya Allah, tutup pakai hijab, jagain aurat. Kalau keluar rumah tukang ngaji, auratnya enggak terbuka. Emang ini kagak ngaji, banyak banget orang kagak ngaji, pakai pakaiannya selebor. Kadang-kadang masih banyak. Bah, saya biar kata ustad, itu saya main ke gang-gang masuk, masih banyak ibu-ibu yang netein anak di pinggir jalan. Tukang ojek lewat, wow, timbel. Aki-aki lewat, wow, pentil limo. Bocah film lewat, wow, serah di tengahnya angus. Itu bocah pada ngomong itu gara-gara apa? Gara-gara emak-emak kagak nutup aurat, nauzubillah. Makanya para jamaah sekalian, kalau saya boleh minjem istilah dunia perjudian, bapak-bapak, ibu-ibu yang mondokin anaknya, yang anak kita disuruh ngaji, dipilihin teman-teman yang baik, ini kita untung diuk-diuk, insya Allah. Yang kedua, para jamaah sekalian, marilah kita jadikan introspeksi sejauh mana kita ngamalin sunnah Rasulullah. Ini juga sunnah Nabi banyak digusur oleh umat Nabi sendiri. Salah satu contoh Pak, sunnah yang fadilahnya besar yang udah jarang diamalin orang, bersiwak. Tahun-tahun 90-an sebelum era tahun 2000, banyak banget aki-aki kita lihat sholat Jumat di masjid pada bawa siwak. Betul? 2000 kemarin udah langka semasjid sholat Jumat kagak biar satu orang bawa siwak. Padahal Nabi berkata tentang siwak
siwak para jamaah sekalian, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah wa bi riwayatin 'inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya benar-benar umatku aku perintahin setiap pengen sholat, dalam riwayat lain setiap pengen wudu dia pada bersiwak duluan. 2 rakaat sholat sunnah yang kita kerjain bersiwak terlebih dahulu lebih utama daripada 70 rakaat yang kagak pakai siwak. Lihat orang tua kita zaman dulu ngaji sama habib, ngaji sama kiai, dan lihat habaib pada bawa siwak. Itu yang namanya laki-laki zaman dulu, zaman saya masih kecil, laki-laki di kampung saya kemana-mana bawa siwak, bukan mau ke masjid doang. Kadang-kadang dia takut sholat nggak pakai siwak, siwaknya ditinggal, diumpetin di pojok-pojok pinggang, di lubang-lubang angin ada siwak. Orang tua kita zaman dulu bawa siwak bukan sekedar ngamalin sunnah Nabi. Siwak itu serbaguna, apalagi di masjid, di musola, kagak di mana-mana. Emang bocah ribut, tukang bercanda ke masjid. Kalau ada bocah udah kayak burung gereja mau maghrib. Bocah pada bercanda nih, kalau batu datang temannya lagi sholat, lagi pada buku berjejer udah kayak wayang mau diadu. Datang kalau batu ditendang aku rubuh semua. Ketahuan sama laki-laki nih, bebendunya tukang bercanda. Begitu dia ngeliat laki-laki udah kabur, dikejar sama laki-laki, ketangkep di pojokan, kepunggung gak bisa lari, ditangkap sama laki-laki. Laki-laki kagak mau nabukin, laki-laki kagak menjewer, cukup dia keluarin siwak laki-laki, dikolomin siwak laki-laki. Kata laki-laki, ini lu makan jigong gua nih. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Itu bocah besok kalau ke masjid kagak mau bercanda, kapok kena jigong laki-laki. Nah ini para jamaah sekalian, pengamalan akhlak-akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Apa yang saya mana? Ya? Pengamalan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. 2 hal ini merupakan bukti mahabbah terbesar kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sholawat, bukti cinta kita sama Nabi. Kita baca sejarah Nabi, kita dengerin orang baca maulid, kumpul kemana aja maulid sampai, bukti cinta kita sama Nabi. Tapi bukti cinta kita terbesar pada diri Rasulullah SAW adalah dengan 2 hal: mengamalkan akhlak-akhlak luhur Rasulullah dan aplikasi sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Wa man yadda'i hubban nabi wa lam yakun bi sunnatihi mustamsikan fahuwa kadhibu. Siapa yang ngaku-ngaku cinta sama Nabi? Siapa yang pengen dapat syafaat Nabi tapi enggak ngamalin akhlak Rasulullah dalam hidupnya, enggak ngamalin sunnah Rasulullah dalam hidupnya, maka orang itu adalah pendusta besar. Bohong kita ngaku cinta sama Nabi, biar karena sholawat apa memeniran, tapi akhlak kita sama orang tua jelek, akhlak kita sama tetangga jelek, akhlak kita sama masyarakat jelek. Nih ibu-ibu maulid dan rajin ngaji, kemana aja nyampe, pagi ngaji, sore ngaji, malam kadang-kadang ada lembur ngaji, kadang-kadang ngaji kemana-mana sama laki ngelawan mulu. Ada yang gitu? Insya Allah agak ada. Itu ibu-ibu kampung sebelah tuh yang ngaji doang kagak dipakai. Orang sini emang gak ada. Ibu-ibu mana? Ibu-ibu sebelah mana katanya udah pindah lagi kemari. Akhlaknya makin bagus kalau dia cinta sama Nabi. Jadi bini taat sama laki, insya ini emang bini kagak ngaji, akhlaknya bejat. Kalau ngomong sama laki udah kayak ngomong genduk. Nabi genduk, yang tukang gali jalanan namanya genduk. Ya Allah, kalau ngomong sama laki kasar, buat ngaji kemana-mana emang kagak dipakai. Nauzubillah. Ya enggak? Lakinya lagi maulidan di Masjid Al-Hidayah, dia WA jam 11. Bang, kok belum pulang? Udah kalau lu pulang, beliin gua paket internet. Ini paket gua udah mau habis. Beliin yang 16 giga Indosat. Ya. Habis itu lu beliin gua nasi goreng, jangan pedes-pedes.
jangan pakai mesin keluar pisahin. Lah ntar lu kalau mau nyampe rumah, ono pakaian udah gue siapin. Besok lu cuci ono pakaian 5 bak, gue besok mau jalan-jalan. Itu pakaian jangan lu cuci doang, lu jemur. Habis lu jemur, emang zaman sekarang musim hujan, ntar kalau emang hujan lu angkatin. Habis lu angkatin, jangan lu taruh aja, lu bikin suatu-suatu, baju-baju, celana-celana, celana panjang, celana pendek, sempak-sempak, utang-utang. Ono ayam jago kita, kemarin keserempet KWK, kakinya sengleh. Ntar lu ambil jahe, tuh jahe lu keprok. Habis lu keprok, lu ambil bujur, lu bubur tuh kakinya yang sengleh. Ono besok nasi gua aronin tinggal nungguin mateng, entar lu yang ngangkat. Jangan main angkat-angkat aja, langsungnya dulu lu angkat, lu ketok-ketok 3 kali. Kalau masih lengket belum mateng, namanya kurang hias. Lo ngomong lagi dari malam, maksudnya banyak lu orang gaya lu. Iya, ngaji kemana-mana tapi akhlaknya bujat. Itu tandanya ngajinya gak diterima. Mungkin kagak ikhlas, atau ngajinya ngantuk, atau ngajinya ngobrol. Jadi kagak ada bekasnya, upas-upasan kagak. Sebab apa? Ibadah kita ini diterima sama Allah. Tanda yang paling zahir, orang itu akhlaknya bagus sama orang tua, sama guru, sama laki. Kalau dia istri, ya ini akhlak yang baik. Dan kita nggak bisa tahu bagaimana akhlak Rasulullah. Kita nggak bisa tahu bagaimana ngamalin sunnah Rasulullah kalau kita jauh dari majlis-majlis ilmu. Kita jauh dari para ulama. Mustahil orang punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dia jauh dari ulama dan majlis-majlis ilmu. Mustahil orang ibadahnya sahih sesuai tuntunan Rasul kalau jauh dari para ulama dan majlis-majlis ilmu. Mustahil orang akhlaknya akhlakul karimah kalau dia kagak ngaji. Ini ada riwayat Pak, cerita yang mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmahnya tentang orang yang jauh dari ulama. Mungkin ini sebagai penutup ceramah saya. Ini Pak Bu, ada aki-aki di satu kampung. Ini aki-aki dari muda sama nenek-nenek kagak pernah ngaji. Kata orang Betawi, lakinya goblok, bininya goblok, sesetel gue kayak wali mokokom. Aki pernah ngaji. Ini aki-aki walaupun goblok kagak pernah ngaji. Ini aki-aki punya cita-cita mulia Pak. Alhamdulillah ini aki-aki Allah takdirin punya anak perawan paling cakep di kampung itu. Ini anak perawannya saking cakep, jangan kata kita ngeliat mukanya, ngeliat bayangannya aja anak muda naksir. Ini aki-aki kalau ngeliat nih perempuan, wah jambutnya lancip aja. Anak muda kalau ngeliat di perawan bikin pantun ikan betok di lindes kontainer, montok bener. Saking cakepnya nih perawan, enak banget dilihat kapan aja. Laksana mangga Indramayu kita rujak pagi-pagi kagak mulus. Laksana busa super kita dudukin kapan aja masih alambulan. Laksana ikan sarden kita makan sambil meleng kagak ketulangan. Siapa yang pernah makan ikan sarden ketulangan? Gak. Ini perempuan saking cakepnya dapat julukan kembang desa. Perempuan paling cakep di satu kampung itu julukannya kembang desa. Kalau kembang pasir enek kucing. Ini perempuan saking cakepnya buah-buahnya ngumumin kemana-mana. Pengen punya mantu ustadz, aki-aki sadar betul udah goblok. Dia punya cita-cita mulia pengen punya mantu ustadz. Alhamdulillah. Ini berita tersiar sadarnya kampung. Kesempatan ini akhirnya diambil sama preman. Ada preman muka gang yang sering nongkrong malam minggu, nyampurnya mau rombongan undur-undur sama kodok berut. Yang asal malam minggu mabok mulu. Nyamar jadi kiai, nyamar jadi ustad, pakai gamis, juga berlapis-lapis sorban sampai ngambai.
udang-udang gede banget dipakai udah kayak kapal Bali. Yang bakal jemur opak. Kalau yang bakal masang sajen kan kecil, yang buat ancak. Ini yang bakal masang bakal jemur opak gede banget. Ini anak muda lewat depan rumah aki-aki begitu melihat ada orang pakai jubah terkelak udah kayak bebek dengerin duduk tengah di bentet. Terkelak dia, apa gundulan banget. Pak Ustadz ya, ada hidupnya. Jangan kata orang pakai gamis, orang awam kalau kafir ngeliat Ustadz tempayan di gumpin sorban juga ada seruduk. Pak Ustadz ya, ya Allah, ini preman. Lah, gue udah kata Ustadz ini, gue ngaku ah. Iya, saya Ustadz. Pak Ustadz mau kemana? Oh, saya mau ngajar di kampung seberang. Waduh, lagunya dong. Itu Ustadz tangan sebelah bawa sesuatu. Batuk dah. Diomelin begini aja aus. Itu Ustadz di tangannya ada sesuatu. Aki-aki nanya, Pak Ustadz itu apaan? Oh, ini kitab. Padahal bukan kitab, ubin ditarik orang. Ada karetnya lagi pakai ditarik ceter. Lah aki-aki nanya, itu kitab apa Ustadz? Bingung dia. Apaan? Gue mau kata, dia ingat karena dia punya teman yang ngaji juga. Oh, ini kitab namanya kitab Agul-Gul Maro. Namanya orang kagak ngaji udah siapa? Sesebutnya. Oh, begitu hati-hati goblok lagi. Ada hati-hati Ustadz mampir dulu di rumah saya. Saya pengen banget Ustadz jadi mantu saya. Wah, gila, buat itu bunga-bunga. Asik dalam hatinya. Begitu diajak masuk, ditaruh di ruang tamu. Aki-aki masuk ke dalam. Nah, ada manggil nih anaknya, dimanggil nih. Ternyata aki-aki bukan bawa anaknya. Aki-aki gopong Quran. Quran ditaruh di meja. Itu Ustadz odong-odong disuruh baca. Lah orang kagak pernah ngaji disuruh baca Quran. Lo kagak gatal. Apaan? Gue mau kata hati-hati Ustadz lahir baca udah itu saya pengen denger. Begitu dilihat itu Quran emang hurufnya pada nyambung ya. Jangan kata huruf sambungan, misah-misah aja tuh huruf Iqra, udah kagak bisa. Begitu dilihat Quran pada nyambung, matanya kepunangan udah kayak nenek kan bentok 15 kilo segini. Apaan? Gue mau kata ini. Emang dasar ini preman pinter ngomong. Orang kalau pinter ngomong pinter ngeles. Orang kalau pinter ngeles selamat. Kebetulan ini preman sering kepake jadi MC organ tunggal. MC organ tunggal kan suaranya enak, makanya banyak banget dijual ke pintu sama MC. Wah, MC organ tunggal kosakatanya kudu banyak, suaranya rada enak, ya enggak? Lebih duluan banyak yang kepincut dengerin MC organ tunggal ngomong. Itu biduan kalau si MC organ tunggal ngomong udah kayak lele kekeringan ngosek aja. Udah begitu mulutnya dipasangin susu kantil lagi tuh. Wah, ini preman udah yang pinter ngomong, suaranya enak. Udah tahu aki-akinya goblok. Biar kata dia kebingungan, dia mau ngakalin aki-aki dan nengok sebelah kanan, botol minuman mulut. Mau kagak mau dinadain. Coca-Cola pantas beri tutup limun. Aki-aki nyaut menanya, oh, bener-bener goblok. Lah, ada yang goblok.
pakai dipuji lagi laki-laki Pak Ustadz, Masya Allah suaranya enak banget, kucing dengerin sampai pules. Coba Ustadz baca lagi, bingung lagi dia, bingung lagi. Apaan gue mau ngangkat dalam hatinya? Dia kebingungan, udah lihat depan dia ada kolak ubi, sebelahnya roti, di pojokan ada batu bata sama ubi pada pecah. Mau kagak mau dinadain, awat yang ingin goblok. Wa kolak ubi sama roti patahan bata wa patahan ubina. Hati-hati langsung nyaut pada nenek. Oh, yang bener-bener orang goblok. Hati-hati nggak kayak gini, Ustaz. Coba bacanya pindah. Tuh kata bacanya pindah, Quran digotong pojok. Hati-hati Ustaz, bukan duduknya pindah, kebet lagi. Jangan halaman ini juga. Saya kata disuruh pindah, duduknya bukan halamannya, kebet lagi yang lain. Dan orang-orang kebet dan apaan? Gua mau kata dalam hatinya. Emang karena pinter ngomong, pinter ngeles, masih selamat. Gue nengok sebelah kiri, kue mulu. Mau kagak mau dinadain. Jalabia unti sengkulun putu maya gudel gupak. Ombak kinun rengginan putu maya gudel gubak. Hampir sama Ustaz Mumin tadi. Emang aki-aki orang goblok. Tadi kopiin, gulanya kebanyakan nih. Gua kagak mau minum, panitia Ustaz dia menghormatin gue ini. Ustaz dia udah kayak gue cekal-cekalan mabuk. Kayak minum-minumnya menghormatin gue. Kan makanya gue dijumbusin ke panitia. Mendem dah suaranya. Mau korban ini? Iya. Ya Allah, korban ya. Kita disayang ini. Ini hati-hati nggak gini, Pak Ustaz, coba baca lagi la ilaha illallah dalam hatinya. Apaan? Gue mau kenal lempongan ini kena apes. Orang biar kata pintar ngomong, pintar ngeles, lah ada apesnya juga. Yang kata pepatah, sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya bijinya kejepit juga. Ini preman kebingungan, nengok ke kanan udah kagak ada apa-apa, depan udah kagak ada apa-apa, belakang kiri udah kagak ada apa-apa. Yang dilihat hati-hati depan dia pakai kain. Orang Betawi nyebutnya serebetan, ya masih sama kan bang sini ya.
Mau kalau mau dihajar. Waserbetan. Aki-aki mau bininya kasak kusuk. Kok dikurangin serbetan? Waserbetan 15 kali nyebut serbetan belum nomor timbangannya. Aki-aki kesel, sebut tepu ini aki-aki kebetulan berak tadi pagi di Jamban udah kagak pakai lagi sempaknya. Kalau lu kata dikurangin serbetan, nih sekalian lu sebut jilaminya, tercopet. Orang kalau goblok, jauh ulama, jauh majlis taklim, ibadahnya rusak. Quran bakal baca, apalagi si ibadahnya. Ini makanya pentingnya kita dekat sama ulama. Kita lihat Pak, ibu orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu apaan sih, sekolah aja kagak. Tapi ngapa mereka punya sawah, kebun, ngablak-ngablak. Kontrakannya kagak ratusan. Punya anak, pada jadi sarjana. Doa malam-malam munajatnya khusyuk, doanya makbul. Ngapa? Orang tua kita dulu dekat sama ulama. Ngamalin agamanya bener, khusyuk, doanya makbul, hadir majlis ilmu. Lah kita gelar panjang banget, MBA, MM, Dokter Ambles, apalagi gelar yang bagian gelar Hamdal kan? Ya enggak? Sama orang dulu nggak bisa. Berkah itu orang dulu dekat sama ulama. Orang zaman dulu pada ngaji ke Kuitang, ada Abu Ali bin Abdurrahman Al-Habisi. Ngaji sama Habib Salim Jinda, ngaji sama Muallim Sabi Hazami, Kiai Haji Muhajirin Syekh Muhajirin bin Amsar, ngaji sama Guru Marzuki, ya enggak? Kiai Nur Ali, Buya Jayadi Muhajir. Ulama-ulama kita, kalau di Jakarta Barat saya kurang paham dah. Ulama-ulama kita zaman dulu pada ngaji dekat sama ulama, doanya makbul, hidupnya berkah, ibadahnya bener. Lah orang zaman sekarang ibadahnya la ilaha illallah bocah. Begitu udah kawin kagak ngaji. Lah anak udah 4 mandi junub kagak bisa. Dia kata mandi junub asal basah bebek mandi biasa. Lagunya ya orang dulu kita lihat ngajinya sama ulama-ulama ahlu sunnah, demen tahlil, demen ziarah, maulidan. Cara orang dulu yang kita pakai, kita tinggal nerusin doang. Di masjid dulu ada ulamanya, sekarang anaknya, cucunya ikutin, masih nyambung mereka itu semua sanadnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Orang dulu nggak sekolah, doanya makbul, hidupnya berkah. Ini ada orang bininya bunting udah bulannya, dukun beranak mana aja kagak ada yang bisa nangani. Ini ada nenek-nenek tukang ngaji, ngeliat tetangganya kagak bisa beranak dan datang. Itu cuma diusap-usap doang untuk buat orang bunting. Dia bacain ayat alam taro kai bapak alam buka, buka, terbuka. Bianak. Allah. Orang dulu Pak. Padahal kalau kita melihat alam taro nggak munasabah sama orang bunting. Nah, alam taro kan ayat yang mau turunin terkait peristiwa tentara gajah menghancurin Ka'bah. Biasanya dibaca saat-saat genting perang, ada musuh, baca alam taro ada tuh. Karena ceritanya diriwayatin Gunung Ababil datang ngasih pertolongan dari Allah. Lagi itu orang bunting dibacain alam taro. Temen yang baca nenek-nenek, tukang ngibul, orang yakin Rabbuka, terbuka. Beranak dengan itu. Orang dulu yakin. Kenapa? Pada ngaji. Man ruziqal yakin. Al-Imam Ahmad Zarruq Al-Maghribi Al-Bashi mengatakan man ruziqal yakin faza bitamkin. Siapa yang dapat yakin maka
dia akan mendapat kemantapan. Hadir dari majelis ilmu melahirkan orang-orang berilmu yang yakin mengamali ibadah. Ada aki-aki Pak, ya Allah udah tua. Ada bocah orang kontrakan makan ikan bandeng tulang mulut. Wah itu makan ikan bandeng kesungkakan tuh tulang. Ya, tulangnya nyangkut. Itu sama aja nolongin kagak yang bisa. Orang dulu di kampung saya yang saya ingat itu kalau bocah ketulangan itu dimintain air sama bocah yang dulu diberanakin nyungsang. Bocah yang dulu diberanakin keluar kakinya duluan, biasanya beranak mama palanya duluan, bocah diberanakin. Ada orang beranak kakinya duluan, itu sama orang dulu laku banget buat bikinin air. Kalau orang beranaknya nyungsang itu orang-orang yang ngalamin kesusahan, dia yang ngobatin cepat baik. Nah ini orang kontrakan ketulangan. Kalau dia nyari orang yang beranaknya nyungsang kelamaan, ada aki-aki tukang ngaji. Itu bocah yang ketulangan dipegangin doang lak-lakannya, dibacain nun wal qalami wa ma yasturun turun. Ini orang dulu. Zaman sekarang orang berjauh mau majlisnya mau ngaji, masjid banyak yang ngaji 10, 15, 20 kegelonjangan. Masjid cakep, maulidan banyak, ada keluar dengan ngaji, sholat jamaah kagak ada. Bikin masjid orang banyak di masjid kerja udah kayak urung belakang siapa aja bikin mau gila nempatin kajian coba itu. Ini ilmu artinya sekalian. Kita bagaimana cinta sama Nabi biar benar, tiba sama Nabi biar benar, kagak ngaji sama bohong. Ini ada bapak-bapak pulang kerja emang kagak ngaji, pulang kerja anaknya di kamar mandi. Itu bocah emang sering ikut hado ya. Begitu di kamar mandi itu bocah baca tala'al badru alaina min thaniyatil wajah. Buah-buahnya pulang dengar anaknya baca tala'al di kamar mandi. Buah-buahnya kesel, maki-maki ke bocah sampai melong-melong nangis kekaukan dan gesor-gesor. Itu kamar mandi ditendang kontak belah buah. Itu anak nangis jejerit. Emang disuruh udah tadi. Kata diomelin sama bapak, bininya kaget dari dapur dengar anak nangis. Bang, apa itu bocah diomelin begitu? Kata lakinya apa? Tuh ajarin anak lu, masa dibaca Quran di kamar mandi? Paling bayi-bayi bocahnya tong, lu lagi ngapain? Setong baca Quran di kamar mandi? Kagak boleh. Ya, saya bukan baca Qurannya. Emang baca apaan? Saya baca tolaalnya. Iya sebenarnya mau baca apa juga lu nyanyi juga boleh, lagi ngapain sih nyalurin belakang di kamar mandi? Emangnya bayi-bayi babanya bang, anak kita bukan baca Quran bang. Tolaal itu selawatan bang, qasidah bukan Quran. Lakinya dengar begitu nangis jerit. Bingung. Udah anaknya mau diem, lakinya nangis. Bininya nanya bang, kenapa tuh nangis? Busuk-busuk gua kalau sembahyang yang gua baca tolaal. Goblok. Ada tolaal Quran. Ada sembahyang tolaal. La ilaha illallah. Pengen ibadah kita sahih, kita mati bahwa akidah ahlus sunnah wal jamaah, akhlak kita sesuai tuntunan Rasulullah. Tiap malam apa masjid ini ada pengajian, tiap hari apa masjid ini ada pengajian. Majlis-majlis yang ada di wilayah kita siarin. Wabil khusus masjid ini ada sholat jamaah, kita makmurkan. Baru dan kita maulid ada hasilnya, jamaah kita kumpulin,
perkumpulan ini terus. Mudah-mudahan bawa berkah buat hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita berbagi. Oh iya. Mudah-mudahan manfaatnya. Udah kembali nih. Kayak Bruce Lee ilmu punya ilmu. Anak Bruce Lee mati-matinya bukan berantem sama musuh yang cakap kucing. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.